Nah guys, ini salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain ke gue nih, sebagai salah seorang konten kreator yang emang berkarya di banyak hal. Mereka tuh suka nanya, emang sosmed terus sama industri kreatif tuh benar-benar ngasilin income gak sih apa yang lo kerjain sekarang gitu. Kalau teman-teman suka mikir kayak anaknya gitu ya, kayak para selebgram, konten kreator gitu, kerjaannya bikin video, foto, posting di sosmed dapat duit gitu. Ya emang kayak penghasilan mereka tuh dari sosial media tuh kayak terlihat kayak ih kok mereka dapat duitnya gampang banget gitu ya. Sementara gue kerja 10 to 5, 10 to 4, bahkan yang kayak lembur gitu. Kadang cuma sehari itu kayak cuma dapat 100.000, sedangkan mereka posting sehari bisa sampai 6-7 postingan gitu. Satu postingan hitunglah paling minim ya, kita ngomong angka influencer paling rendah misalnya 500.000. Man, boy, girl, women kali 7, 3,5 kali sebulan full yang gak ada lembur, yang kayak emang mereka tuh yang kayak kerjanya tuh gitu doang, kemana-mana nanti bisa setiap hari gitu, whatever lah ya. Itu mah kasarnya 90 juta. Boy, 90 juta dalam sebulan kerja ongkang-ongkang kaki, yang kayaknya bikin konten tuh paling sehari 10 jam cukup lah ya buat yang gak terlalu berquality banget. Kalau lo mau berquality banget dan price lo naik gitu ya, lo siapin waktu lebih lah, full gitu ya, misalnya 16 jam 16 jam sehari, sebulan dapat 90 juta. Boy, dibandingin lu 10 to 5, 10 to 5, 10 to 5 sebulan gitu, yang cuma 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta, men dafuk banget kan. Lu pasti bakal mikirin kayak shit banget ya orang-orang kayak gini, jalan-jalan, menikmati hidup, gaji gede. Aduh, gue kerja yang kayak 10 to 5 di kantor, di pabrik gitu, yang kayak ngeliatnya itu mulu, mesin produk, gak kaya mereka, hidupnya enak banget tapi kok kaya gitu ya. Jangan lo kayak merasa kayak ih langsung pengen gitu kayak gitu. Nah sementara lo cuma sirik terhadap apa enaknya, tapi lo sih lupa untuk sirik terhadap gak enaknya. Jadi apa sih yang bikin mereka bisa sampai ke titik itu? Kerja keras. Emang harus benar-benar kerja keras lebih dulu, kayak riset buat bikin posting tiap hari, luangin waktu bikin konten, terus kayak mengatur audiensnya gitu, agar bisa relate sama kontennya mereka. Boy, itu tuh ngabisin waktu nggak sedikit boy, perlu waktu banyak. Berikutnya adalah alasan. Nih kan sebagian orang suka kayak bilang, tapi kan kebaikan dari mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu, fisiknya oke. Kalau hidup lu selalu penuh excuse, sampai kapanpun gak bakal sukses. Kayak yang gue bilang di Instagram gue kemarin nih, kayak kerja keras gitu, udah bilang kemarin di Instagram gue banget. Dan berikutnya adalah excuse juga gue bilang di Instagram gue, boy, kalau lu selalu nyari alasan buat ngeluh, hidup lu cuma akan jadi sampah, karena lu gak bakal bisa sukses sampai kapanpun gitu. Ketika orang-orang kaya selalu mencari peluang, orang-orang susah selalu mencari alasan buat mengeluh. Nah, jadi bagi bagian teman-teman nih, cantik ataupun ganteng, well itu emang blessing. Tapi ketika lo punya kerja keras yang gak dimiliki mereka gitu, misalnya kayak mereka gak konsisten gitu posting tiap hari, sementara lo yang kayak misalnya rupa lo B lah, mereka A, bahkan mungkin S, atau mungkin S++ gitu ya, gila, udah kayak boneka Barbie yang kayak ciptaannya Tuhan paling sempurna banget lah. Makhluk-makhluk lain tuh kayak kena, kalau dia lewat tuh yang kayak kita kayak manusia pinggiran banget lah ya. Banyak banget yang kayak kita yang dari kadang suka kayak gitu. Tapi ketika kita emang konsisten gitu, membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan kita memiliki keinginan yang kuat gitu, bukan gak mungkin boy, ketika kita bisa meraihnya duluan dibandingin mereka emang kelebihan tampang tapi mereka gak konsisten. Nah ketika teman-teman udah berhasil gitu, perbaikilah wujudnya teman-teman. Paling kan banyak artis gitu yang ketika mereka terkenal makin cantik, itu yang orang-orang bilang pantesan artis makin terkenal makin cakep. Nah mereka memperbaiki rupa diri, ke klinik lah, pakai skincare lah, operasi plastik. Ya gue nggak menyarankan untuk operasi plastik lah ya, walaupun banyak, mohon maaf nih ya kepada K-lovers, tapi banyak sih ya emang dari beberapa yang kayak artis-artis sekarang melakukan operasi gitu. Gak ada salahnya ketika kalian insecure sama diri kalian melakukan itu kalau emang mau menambah tingkat kepercayaan dirinya kalian. Oke. Yang berikutnya adalah ketika kalian ya jumlah followers itu suka kayak memandang
yang kayak ukuran seseorang untuk bisa kayak dinilai lebih gitu. Nggak salah banget dan itu nggak benar banget, karena banyak banget kayak orang-orang yang followersnya minim, tapi misalnya gue pernah lihat banget ya, dan itu gue sebel banget, orang-orang yang followersnya baru 5.000, 10.000, 20.000 gitu, tiba-tiba udah dapat kayak blue verified gitu dari Instagram. Dalam hati gue, shit, kok mereka bisa ya, apa yang mereka kerja? Terus mulai lah gue pantengin gitu, ternyata boy, followersnya mereka nih yang 5.000 gitu, satu postingannya itu bisa di like sampai 500.000, 1 juta. Kayak shit banget gitu, kayak fotografer dari luar negeri ada ya. Terus juga ada kayak temen gue sendiri nih yang waktu awal followersnya 20.000 udah dapat verified Instagram. Kenapa sih? Nah ternyata tuh satu postingan Instagramnya dia itu tuh kalau nggak salah dampaknya itu berapa kali lipat itu, jadi 20.000. Nah reach-nya itu tuh kurang lebih bisa sampai 70.000, 80.000 gitu, jadi yang kayak 400% gitu lah ya. What the fuck banget lah ya. Kalau tadi mungkin jauh lebih gila lagi kali ya, 5.000 follower gitu nih, view-nya, like-nya gitu bisa sampai 500.000 follower bisa gitu, dan 500.000 kali 4 lah, whatever banget. Nah jadi teman-teman ya, emang sih king itu is number juga bagi sebagian orang, tapi untuk sebagian besar bagi kalian harus berpikir konten king. Kalau kalian hanya berpacu pada angka, setiap hari banyak banget orang-orang gila, orang-orang hebat dengan karya yang entah muncul, entah berantah dari mana gitu, dengan segudang karya, dengan sejuta karya yang bisa tiba-tiba meledak. Yang kayak hari ini kita nggak kenal, kita nih teman kita yang followersnya 0, besok tiba-tiba dia ngeluarin satu lagu gitu, dan lagunya itu disukai oleh orang-orang seluruh dunia, artis-artis top seluruh dunia, tiba-tiba besok followersnya 200 juta. Mau ngomong apa lu boy? We'll never know. Tapi yang pasti juga jangan pernah ngejudge seseorang, dan jangan pernah kayak menjadikan angka itu sebuah patokan. Karena kayak gue sendiri nih ya, sebagai content creator, dulu gue pernah di titik 8.000 followers, dan gue ternyata maintain banyak Instagram, dan Instagram gue gak kepegang sampai akhirnya sekarang anjlok sekitar 1.500 follower. Dan di angka 8.000 followers, apa sih yang udah gue dapet? Bukan dari Instagram gue, tapi apa yang dari gue kerjain. Kalau bisa dibilang nih, dari dunia kreatif, dari dunia sosial media, berapa banyak yang gue udah dapetin gitu ya. Bukannya sombong, tapi kalau bisa dibilang angka total sekitar 500-700 juta, kalau itu terbilang gede, puji Tuhan. Kalau itu gak terbilang gede, ya wallahu alam. Oke, sekian dulu ya guys untuk hari ini. Jadi bagi kalian yang mulai mau menjadi content creator, mau menjadi seorang kayak bekerja di industri kreatif ataupun mungkin agensi kreatif, jangan pernah